Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah kajian duha Masjid Al-Iman Syafana yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama bisa beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Ini hadis yang kelima yang akan kita bahas ini. Sebetulnya hadis yang lumayan agak padat maknanya, maka mengkonsumsinya juga butuh fokus dan konsentrasi yang cukup. Karena salah memahami hadis ini itu nanti banyak akan menimbulkan kesalahpahaman. Apalagi bahas bid'ah sambil hujan-hujan begini itu sebetulnya nggak pas itu. Oke, kita akan bahas hadis yang kelima dalam Arba'in. Ada hadis dari Sayyidatina Aisyah. Bunda Aisyah bilang, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada membuat satu perkara baru dalam agama kami yang ini, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Bukhari nomor 2697, Muslim nomor 1718. Dalam riwayat Muslim ada tambahan hadis yang lain yang redaksinya beda tapi maknanya sama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi kita pahami hadis ini bahas tentang perkara agama, bahas tentang amalan. Kalau bukan perkara agama, kalau bukan tentang amalan, itu bukan bahasan kita, bukan. Jadi jangan lagi nanti ada, Ustaz pakai mikrofon bid'ah apa enggak? Nah, itu enggak kita bahas itu. Nah jelas-jelas Bunda Aisyah ngomongnya perkara baru dalam agama, fi amrina haza. Atau man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan. Jadi kalau bukan tentang amalan, kalau bukan tentang perkara baru dalam agama, maka itu bukan bahasan kita, bukan. Ini materinya di-share tadi, atau belum? Kalau udah di-share ini saya lanjutin. Hadis ini sebetulnya hadis yang gharib. Gharib itu artinya dari mulai Rasul sampai Imam Bukhari itu hanya lewat satu jalur. Hanya lewat satu jalur. Rasul kasih tahu Aisyah, Aisyah kasih tahu ponakannya namanya Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad kasih tahu sahabatnya namanya Sa'ad bin Ibrahim. Qasim bin Muhammad itu cucunya Abu Bakar. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Sa'ad bin Ibrahim itu cucunya Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Ibrahim kasih tahu pada anaknya Ibrahim bin Sa'ad.
Nama orang Arab nih unik. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim. Kasih tahu pada muridnya namanya Yakub bin Muhammad, kasih tahu pada Imam Bukhari. Jadi hadis ini sebetulnya hadis yang hanya satu saja riwayatnya. Semuanya lewat Aisyah, Aisyah lewat Qasim, Qasim melalui Sa'ad. Itu saja. Dari Sa'ad bin Ibrahim baru banyak jalurnya. Tapi dari Rasul sampai Qasim bin Muhammad hanya satu jalur saja. Satu jalur. Kalau bapak-bapak awas, dalam hadis ini nggak nyebut bid'ah. Tidak, nggak ada kata-kata bid'ah. Nggak ada. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nggak ada nyebut kata bid'ah, tidak ada. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tidak menyebut bid'ah, tidak dimention sama sekali bid'ah itu tidak. Bid'ah itu dimensionnya di hadis yang lain nanti. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah. Itu nanti hadis yang lain. Kalau hadis yang ini tidak ada penyebutan bid'ah sama sekali. Dua hal yang ingin saya garis bawahi. Satu, bid'ah itu makna aslinya netral. Saya katakan netral, bid'ah bisa bermakna positif kalau dikasih sematan positif. Bid'ah bisa berarti negatif kalau dikasih sematan negatif. Maka dalam bahasa Imam Syafi'i, bid'ah itu ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Ada dalam bahasa Imam Syafi'i. Masalahnya yang kita dengar selama ini, bid'ah itu harus buruk. Itu masalahnya. Saya contohkan sederhana. Umar bin Khattab, yang tadi disebut oleh Ustadz Ihsan, bagaimana sikapnya ketika Nabi meninggal. Umar bin Khattab itu ngancem-ngancem orang kalau ada yang nyebut Nabi meninggal. Dianya yang dibikin meninggal sama Umar. Coba kamu bilang Nabi mati, saya bikin mati kamu biar ketemu begitu kan. Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab itu ketika di bulan Ramadan melihat orang berjamaah sholat sunnah qiyamul Ramadan. Nama terawih sejatinya sudah bid'ah karena nama terawih itu di masa Rasul tidak ada. Cari hadis sholat tarawih nggak bakal ketemu, nggak ketemu. Nabi nyebutnya hanya qiyamul Ramadan, ibadah malam bulan Ramadan. Itu hadisnya Nabi. Disebut tarawih itu kenapa? Karena dulu sholatnya lama, jumlahnya banyak, maka ada jeda rehat setiap 4 rakaat. Tarawih itu diambil dari kata tarwih, yang artinya jeda istirahat. Jeda istirahat. Sesi istirahat itu tarwih. Karena istirahatnya banyak, maka disebut sholatnya sholat tarawih. Jadi memang sholat tarawih itu sholat yang banyak istirahatnya. Bukan yang kayak sekarang sholat gaspol terus, bukan. Jadi kalau disebut tarawih itu sholat yang banyak istirahatnya. Dapat 4 rakaat, istirahat dulu. Zikir, baca Quran, selingi apa, baru nanti sholat lagi. Ya jangan dipahami istirahatnya nyeduh Indomie begitu. Bukan. Istirahatnya sahabat itu istirahat tidak sholat, tapi kemudian zikir apa. Karena memang sholatnya lama. Makanya kenapa Umar tunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat tarawih? Itu menjadi satu tradisi. Imam sholat tarawih itu diusahakan yang suaranya enak. Diusahakan. Saya sendiri Pak, suara saya nggak enak. Suara saya melintir, nggak enak. Maka kalau ditawari imam sholat tarawih, saya selalu bilang, ada yang suaranya enak Kak di sini? Ada. Adi aja yang imam. Dia aja. Kenapa begitu? Tradisinya begitu saya bilang.
Kalau sholat tarawih itu, sholat tarawih, muazzin, itu cari yang suaranya enak. Kalau sholat rawatib tidak, kalau sholat Jumat tidak, tapi kalau sholat tarawih iya. Bapak bayangin gimana emosinya makmum, sudah sholatnya lama, suara imam nggak enak. Geregetan sepanjang sholat itu. Lama bener ini. Makanya Umar itu sejak dari awal awas itu. Dia pilih imam tarawih namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay, besok kau sholat, pimpin orang sholat qiyam Ramadan. Ubay bin Ka'ab sholat tarawih 20 rakaat. Apa komentar Umar? Umar bilang, ni'matil bid'atu hazihi. Nah ini nih, bid'ah sebaik-baiknya bid'ah nih yang kayak begini. Jadi ungkapan bid'ah yang baik itu bukan dari saya. Ungkapan bid'ah yang baik itu dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab. Sekarang aja orang ngomong bid'ah jelek gitu. Coba depan Umar bin Khattab. Habis dimaki-maki itu. Umar bin Khattab kan bilang, sebaik-baik bid'ah. Yang semacam ini. Mohon maaf. Di masa Rasul itu tidak ditemukan fenomena orang sholat duha rame-rame di masjid. Tidak. Sholat duhanya ada. Tapi kok kemudian rame-rame orang sholat duha di masjid, itu tidak ada. Di masa Umar bin Khattab pernah ada. Umar ditanya, apa pendapatmu tentang orang yang ramai sholat duha di masjid? Jawabannya Umar singkat, bid'ah. Tapi apakah karena bid'ah kemudian Umar ngomel-ngomel ngusir mereka yang, ya tidak. Umar hanya bilang, sholat duha itu sunnah. Tapi Nabi melakukannya ya jarang di masjid. Begitu, jarang di masjid. Jadi dibedakan, bid'ah itu seperti tadi yang saya bilang, ungkapan yang netral, bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Oke. Apa makna bid'ah? Ini yang paling penting nih. Kita debat sama orang, kalau pemahamannya belum sepakat nggak bakal ketemu. Bid'ah itu dalam pandangan ulama itu satu kata sebetulnya. Ma'uhditsa walaisa lahu aslun. Udah begitu. Bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan tidak ada dasarnya. Begitu aja. Sesuatu yang diada-adakan yang dulunya belum ada, yang tidak ada dasarnya dalam agama, itu bid'ah. Itu bid'ah. Sesuatu yang baru, yang diada-adakan, tapi kalau berdasar, punya dasar dalam agama, maka sesuatu itu tidak disebut bid'ah. Jangan pahami bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Jangan pahami begitu. Kalau dipahami begitu, itu bid'ah semua, Pak. Muka kita juga bid'ah. Kan kadang-kadang ini belum lama ini. Orang itu kok rame. Saya ditanya, Ustadz, apa hukumnya orang nambah-nambahi azan? Saya bilang nggak ada orang nambah-nambahi azan, nggak ada. Azan sama semua. Azan di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sama. Saya ketemu azan yang beda itu cuma waktu saya di Yaman. Beda azannya memang. Di Yaman Utara itu, di Yaman Utara, dan rata-rata negara yang Syiah, azannya itu tidak cukup hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kalau di Yaman Utara itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Ada tambahan. Tapi ini bukan ngada-ngada. Ada hadisnya Abu Mahzurah bahwa Nabi pernah azan pakai hayya 'ala khairil amal. Ada. Meskipun tidak populer, tapi ada. Saya tanya sama dia, kamu ketemu di mana ada orang yang nambahi azan? Itu Ustaz, rata di kampung saya. Loh, kamu sama saya kan sekampung. Saya nggak pernah dengar ada azan yang beda. Coba deh nanti Ustaz dengerin pas azan. Ya sudah, saya tunggu. Coba nanti kita tunggu Isya, kata saya azan. Nah, mau azan itu muazzinnya kemudian Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah, baru kemudian azan.
Tuh, Ustaz lihat tuh, azannya ditambahin. Saya kemudian ngomong sama dia, kamu yakin itu tambahannya azan? Yakin, Ustaz? Saya pikir ini yang perlu operasi otak ini kamu, gitu saya. Bahkan anak kecil juga paham. Kalau subhanallah tadi bukan azan, bukan. Anak kecil juga paham. Anak kecil yang dari kecil dengar subhanallah, walhamdulillah, walain, itu juga paham kalau itu buktinya apa? Anak kecil kalau lomba azan nggak pakai tasbih, nggak pakai tasbih. Tapi kenapa kok dia mau azin pakai suka-suka dia dong mau zikir? Masa kita larang? Suka-suka dia mau zikir, masa kita ada yang sholawatan dulu kan ada. Innallaha wa malaikatahu, baru kemudian azan. Lu suka-suka dia dong mau sholawat. Yang penting kita tahu itu bukan azan. Itu patokannya kan di situ. Ada anak muda pernah nanya begini. Orang ngaji sekarang itu salah semua, Ustaz, katanya. Ini repot ini. Kalau dari awal sudah nyalahkan orang tuh saya udah nebak jurusannya apa sudah. Kenapa saya bilang itu yang ngaji-ngaji itu salah semua? Kenapa emang? Mereka kalau ngaji nutup pakai shadaqallahul azim. Nabi nggak pernah seperti itu. Kalau bismillah boleh. Kalau bismillah boleh, Ustaz. Bismillah boleh. Ada perintahnya baca bismillah. Kalau auzubillah boleh. Kalau auzubillah boleh, Ustaz. Ada perintahnya. Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ada perintah. Kalau selesai ngaji baca shadaqallah nggak boleh. Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Shadaqallah itu apa? Shadaqallah itu maha benar Allah. Oke. Maha benar Allah itu kalau ada orang ngomong begitu kamu salahin. Saya salahin, Ustaz. Jadi Allah nggak benar begitu. Ya kan? Jadi nggak benar. Tidak pernah ada perintah untuk mengucapkan Allah maha benar. Tidak pernah ada perintah. Ini kan repot. Saya bilang, mau HP, mau HP. Ada mushaf dalam HP-nya? Ada. Coba buka. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Buka. Lihat terjemahannya apa. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah maha benar. Ini ayat Quran. Allah yang bilang, Qul sadaqallah. Loh kok saya baru tahu, Ustaz? Memang kamu nggak baca Quran masalahnya. Itu, kamu baru tahu itu. Ini kan yang masalah sebetulnya di situ. Jadi memahami bid'ah itu jangan pahami sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Bukan begitu pemahamannya. Bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan yang tidak berdasar. Itu baru bid'ah namanya. Itu harus kita sepakati dulu. Kalau itu belum bisa disepakati, maka ya berbeda terus. Contoh. Saya sholat subuh, kalau ngimamin satu masjid, saya selalu nanya pada masjid yang bersangkutan, selalu nanya. Saya tidak pengen membawa tradisi baru. Saya tanya, mohon maaf Ustadz, di sini kunut apa tidak? Di sini enggak kunut, Ustadz. Ya sudah, saya enggak kunut. Toh kunut cuma sunnah, Tapi kalau saya tanya, di sini kunut atau tidak? Di sini kunut, Ustadz. Ya saya kunut. Tapi kalau saya ngimami di pesantren, ya saya kunut terus. Saya mazhab Syafi'i, saya kunut. Sampai kemudian ada orang nanya sama saya, Ustaz, bukannya kunut itu bid'ah? Buat saya sederhana sebetulnya. Orang mau bilang kunut itu sunnah, ada dasarnya. Orang mau ngomong kunut tidak sunnah, ada dasarnya. Tapi menyalah-nyalahkan orang yang kunut itu bermasalah. Bermasalah. Kadang-kadang mohon maaf Pak, ada yang nunjukin saya hadis. Ada hadisnya loh Ustaz, kalau kunut itu bid'ah. Saya tanya sama dia, kamu umur berapa? Saya umur 16 tahun Ustaz. Saya bilang umur saya 40 tahun, 2023, 40 tahun. Kamu belum lahir, hadis itu sudah saya baca. Hadis itu hadisnya Sa'ad bin Thariq al-Asyja'i.
Dia tanya sama bapaknya, ini bukan omongannya Rasul, bukan. Ini testimoni kesaksian. Dia nanya sama bapaknya, Pak, Bapak pernah sholat di belakang Rasul? Ya pernah. Pernah sholat di belakang Abu Bakar? Pernah. Pernah sholat di belakang Umar? Pernah. Pernah sholat di belakang Utsman? Pernah. Ini semua di Madinah. Pernah sholat di belakang Ali bin Abi Thalib? Pernah. Di Kufah, selama 5 tahun di Kufah. Anaknya nanya sama bapaknya, afakanu yaqnutuna fil fajr? Apakah beliau-beliau semua itu kunut pada waktu sholat subuh? Bapaknya jawab, bunaya muhdas. Kata bapaknya, anakku, itu baru aja orang kunut itu. Ketika disebut baru aja, berarti kan dulu belum ada. Hadis ini kemudian kan dikampanyekan, seolah-olah kunut subuh itu nggak boleh. Kunut subuh itu baru saja. Rasul tidak kunut, Abu Bakar tidak kunut, Umar tidak kunut, Utsman tidak kunut, Ali tidak kunut. Baru aja, kunut itu baru aja. Saya ketika orang ngomong begitu sederhana sebetulnya. Memang yang kami baca ketika kunut itu apa? Allahumma hdina fiman hadait. Memang Allahumma hdina itu yang ngajarin siapa? Memang Allahumma hdina ini keluar dari kepala kami. Tidak. Allahumma hdina itu diajarkan sama Rasul. Saya bilang sama dia, saya kasih kamu 5 hadis. Nanti kalau kamu sudah pahami, kamu boleh datang lagi sama saya. Saya bilang, ada hadisnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadimnya Rasul. 10 tahun ikut Rasul. 10 tahun ikut Rasul. Kalau ini bukan dialog bapak sama anak, bukan. Ini sahabat Anas bin Malik 10 tahun ikut Rasul. Lalu kemudian Anas bin Malik itu bilang, amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Kalau sholat subuh, Nabi itu kunut terus sampai meninggal. Kata Anas bin Malik begitu. Oke, Anas bin Malik 1. 10 tahun ikut sama Rasul ya. Ada Abu Hurairah 3 tahun setengah ikut sama Rasul. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak hadisnya. Bapak jangan kaget kalau dikit-dikit Abu Hurairah. Viral sekali namanya kalau kita belajar hadis. Abu Hurairah tuh pernah sholat jadi makmum. Anak muda imamnya kunut. Habis sholat, apa kata Abu Hurairah? Ini sholat yang paling mirip sama Rasul, kata Abu Hurairah. Ini jadi makmum nih. Abu Hurairah juga pernah jadi imam. Sholat subuh, kunut. Habis kunut dia bilang, sholat saya ini yang paling mirip sama Rasul. Kata Abu Hurairah. Baru 2 Ustaz. Anas bin Malik sama ada lagi. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Cucunya Rasul. Itu yang ngajarin kita Allahumma hdina fiman hadait. Ada lagi hadisnya Ibnu Abbas. Ada lagi hadisnya Ali bin Abi Thalib. Saya bilang, cukup 5 itu sajalah untuk nandingi hadis kamu itu. Cukup 5 itu. Saya tidak fanatik dengan kunut. Tidak. Jangan dipahami begitu. Tidak. Hadis kunut ada. Hadis tidak kunut ada. Mau pilih yang mana silakan. Menyalahkan yang lain. Itu yang bermasalah. Menyalahkan yang lain. Ya. Oke. Kita kembali lagi. Jadi bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan. Yang tidak ada dasarnya. Bukan dipahami sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Karena sahabat kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Saya contohkan. Ada sahabat namanya Bilal bin Rabah. Bilal itu Rasul pernah dengar suara terompahnya Bilal di surga. Suara terompahnya Bilal di surga. Itu bisyarah. Satu berita baik bahwa Bilal insya Allah masuk surga. Buktinya apa? Suara terompahnya kedengeran di surga. Kedengeran. Rasul penasaran tanya sama Bilal. Bilal, kok hebat kamu bisa nyalip teman-temannya, terompah kamu udah di surga, kata Rasul begitu. Kamu punya amalan apa? Bilal kemudian bilang, saya nggak punya amalan yang beda Rasul.
Coba deh dipikir-pikir, amalan kamu yang beda sama teman kamu apa? Ada satu Rasul. Saya kalau habis wudhu, pasti langsung sholat. Ini nggak diajarin loh sama Nabi, nggak diajarin sama Nabi. Saya Rasul, setiap kali habis wudhu langsung sholat. Nantinya, sholat ini kita kenal dengan nama sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu. Itu mohon maaf tuh. Kalau dibaca sama orang sekarang, mereka akan bilang perbuatan Bilal itu apa? Bid'ah. Rasul nggak ngajarin loh, Rasul nggak ngajarin, tapi bid'ah. Bilal bikin sendiri, Bilal bikin sendiri. Oke, ada sahabat namanya Qais bin Qohad. Sahabat namanya Qais bin Qohad. Nggak sempet qobliyah subuh, datang ke masjid sudah qomat. Ini modelnya kita ini. Ngikut kiblatnya Qais bin Qohad itu. Datang ke masjid sudah qomat. Nggak sempet qobliyah subuh, padahal qobliyah subuh kan lebih baik dari dunia dan seisinya. Habis sholat subuh, Qais sholat lagi qobliyah, habis subuh qobliyahnya, habis subuh. Rasul kaget, loh dia kok sholat lagi? Ditanya sama Rasul, "Hai Qais, kamu sholat apa?" "Qobliyah Nabi, tadi nggak sempet, datang udah qomat." Nabi nggak ngajarin loh, tapi Nabi diem aja, Nabi diem sih. Nabi diem itu artinya boleh, karena kalau nggak boleh Nabi pasti marah, Nabi pasti apa? Ngelarang, Nabi pasti ngelarang. Belum cukup, oke. Ada sahabat yang ketika sholat, hadisnya Ibnu Umar, sahabat sholat, ketika kami sholat, ujuk-ujuk itu ada yang baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini Nabi nggak ngajarin nih, Nabi nggak ngajarin. Habis sholat Nabi tanya, tadi siapa yang ngomong Allahu Akbar kabiro? Kaget ini, yang baca kaget. Waduh, jangan-jangan saya salah. Saya Nabi, mohon maaf. Apa kata Nabi? Ajibtulaha, futihat abwabus sama. Kaget saya, gara-gara kamu ngomong begitu pintu langit terbuka. Katanya. Padahal Nabi nggak ngajarin, Nabi nggak ngajarin. Ada lagi sahabat, pada waktu sholat juga sama. Sholat, ketika bangun dari ruku, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham, kan begitu. Orang ini nambahin hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama amar. Maka habis sholat, habis salam, Nabi tanya, siapa tadi yang nambahin hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama amar? Saya Rasul, kenapa? Wih, ada 33 malaikat lebih tadi yang mengamini doa kamu itu. Ini semua tidak pernah diajarkan sama Rasul, tidak pernah. Satu lagi deh, satu lagi. Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillah, dulu zaman sahabat, ada yang telat datang sholat. Ada yang telat datang sholat. Karena mereka telat datang, akhirnya ada fikih namanya sholat masbuk. Kalau zaman dulu nggak pernah ada yang telat, bingung Pak, kita sekarang bingung. Coba bayangkan, sahabat nggak pernah ada yang masbuk sholat. Tiba-tiba ibu-ibu jamaah masbuk, bingung mau ikut siapa. Gimana masbuk caranya? Kan gitu. Untungnya pernah ada yang telat tuh, untung tuh. Jadi kita punya pemahaman, kan begitu, kita punya pemahaman. Dulunya, kalau orang telat datang sholat, ini lucu ini, saya pas baca hadis tuh sempat ketawa-ketawa. Jadi kalau orang telat datang sholat itu, dia kan nggak tahu rakaat keberapa, dia nggak tahu. Itu dia nanya sama teman yang sudah sholat itu, hei, ini rakaat berapa? Nanti temannya begini. Temannya kasih isyarat sudah rakaat keberapa? Ini nyata ini, kasih rakaat keberapa? Misalnya saya datang sudah rakaat kedua, itu saya bukannya ikut imam, bukan. Tapi saya cepat-cepat sholat supaya nanti bisa sama rakaat kedua, begitu sih. Misalnya nih, imam rakaat kedua, saya rakaat pertama, Allahu Akbar. Itu nanti saya nggak ruku ikut imam, saya ruku duluan, sujud duluan, bangun lagi. Pokoknya nanti di rakaat ketiga ketemunya bareng. Dulunya begitu, sholat masbuk dulunya begitu. Ini hadis beneran, saya nggak ngomong ngada-ngada. Datanya sumpah ada, saya tulis itu. Sampai Mu'adz bin Jabal datang.
Muaz bin Jabal datang itu, dia nggak mau begini. Apa ini? Iya kalau misalnya imam rakaat kedua, kita pertama. Ngejarnya masih enak, Pak. Kalau imam rakaat keempat, kita baru datang tuh gimana ngejarnya? Coba. Makanya Muaz bin Jabal itu akhirnya ketika datang telat, Muaz bin Jabal nggak mau begitu. Saya ikut Rasul sajalah. Rasul salam, dia nambah rokaat. Rasul kaget, teman-temannya kan nggak begitu. Maka Nabi bilang, innaha sunnatun lakum, kata Nabi. Mulai Mu'ad bin Jabal begini, kata Nabi, tata cara sholat masbuk tuh begitu. Mu'ad tidak diajari oleh Nabi, inisiatif Mu'ad, tapi diapresiasi oleh Nabi. Maka tadi saya bilang, bid'ah itu jangan dipahami sesuatu yang tidak dilakukan Rasul. Bukan begitu. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya. Oke. Karena sudah jam 9:05 ini langsung saya masuk contoh sekarang yang dianggap bid'ah. Itu saja. Kita lihatin contoh. Apakah tuduhan bid'ah sebagian orang terhadap amalan-amalan itu kira-kira logis atau tidak? Yang paling umum deh. Kalau PHBI kan setahun sekali. PHBI setahun sekali. Saya mulai dari bid'ah setiap hari deh misalnya. Bid'ah setiap hari itu yang sering orang bilang adalah salaman sesudah sholat. Saya kadang-kadang mau salaman itu mikir, Pak. Belum tentu orang yang kita ajak mau begitu kan. Kalau pas pandemi enak kita, memang nggak salaman begitu. Tapi ketika pandemi selesai kan balik salaman lagi begitu. Ada Pak, saya kayak ngemis-ngemis Pak. Saya udah begini orangnya diem aja. Gitu. Sampai saya toel dengkulnya gitu masih diem aja. Waduh gue dijual nggak laku ini. Gitu. Udah gitu selesai. Ketika bangun, dia ngajak saya salaman begitu. Saya kalau dendam nggak saya salaman itu. Alhamdulillah saya nggak pendendam. Pas dia ngajak salaman, saya salaman. Dia ngomong, mohon maaf Ustaz, kalau tadi saya nggak salaman. Kenapa? Karena bid'ah. Oh jadi kalau tadi bid'ah. Kalau tadi bid'ah Ustaz. Kalau sekarang enggak katanya. Baru ini saya dapat kata saya. Oke, salaman itu kan Nabi bilang apa? Kalau ada dua orang muslim yang sudah lama nggak ketemu. Sudah lama nggak ketemu, kemudian kita salaman. Sunnahnya begitu. Saya sama Ustadz Rohendi udah lama nggak ketemu. Salaman. Saya sama Ustadz Ihsan udah lama nggak ketemu. Memang sebulan sekali ketemunya. Salaman, kan begitu kan. Misalnya saya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samping saya ini orang yang sudah lama nggak ketemu. Samping yang ini barusan ketemu. Sama yang kanan saya salaman. Udah lama nggak ketemu ya. Sama yang kiri, kamu mau udah ketemu nggak salaman ya? Gitu. Ini apa nggak ngajak berantem nanti namanya? Kan gitu. Ini yang lucu. Yang lucu kadang-kadang salaman habis sholat dianggap bid'ah. Giliran habis sholat buka HP nggak bid'ah. Habis sholat itu kan. Saya kemudian nanya, kalau buka HP nggak apa-apa? Kalau buka HP nggak apa-apa, Ustaz. Kalau salaman nggak boleh. Lu kan sama-sama nggak dikerjakan sama Rasul, yang adil dong. Jadi sebenarnya sederhana. Kalau kita anggap salaman itu sebagai sebuah ibadah, maka silakan dilarang. Tapi salaman di kita ini kan sudah bukan lagi ibadah. Salaman di kita itu budaya. Kalau sudah budaya ya jangan dianggap sebagai satu bid'ah, Oke, misalnya apa? Tradisi orang tahlilan. Tahlilan itu satu sebutan untuk kumpulan zikir-zikir, kan? Kumpulan zikir-zikir. Orang biasanya tahlilan kalau habis ada kematian, habis ada yang meninggal. Ya. Tapi tahlilan itu nggak harus nunggu ada yang meninggal. Kalau di masyarakat tradisional itu, setiap kali punya event, itu memang tahlilan. Sedekahan itu pasti tahlilan. Apalagi dikit lagi nih, 2 minggu lagi bulan Sya'ban.
Kalau di kalangan masyarakat tradisional itu disebut sebagai bulan ruah. Karena orang akan sering baca hadiah Fatihah untuk arwah. Saya pernah bingung tuh Pak, Bu. Ada orang datang ke rumah saya bulan Sya'ban, ujuk-ujuk hubungi saya, Ustadz mohon maaf minta waktunya. Oh ya silakan. Ustadz nanti bisa nggak mimpin arwah katanya. Bingung saya, waduh saya masih hidup kata saya. Kok suruh mimpin arwah kata saya, begitu. Maksudnya bukan mimpin arwah Ustadz, mimpin pembaca. Oh kalau baca doa bisa, kata saya bisa. Tahlil itu kalau disebut oleh dia bid'ah, Nabi tidak melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan betul. Tapi kalau saya tanya, apakah tidak ada dasarnya? Ada dasarnya. Orang baca tahlil itu baca Fatihah. Yang ngajarin kita Fatihah itu Rasul apa bukan? Itu saja. Mohon maaf, saya dapat Fatihah dari Rasul. Apa bukan? Ya dari Rasul lah yang ngajarkan Fatihah. Mu'awwidhatain, Al-Ikhlas, ayat kursi misalnya kan. Zikir, sholawat, istighfar, tahlil, la ilaha illallah. Itu kan semuanya adalah Rasul yang ngajari. Memangnya boleh Ustaz, zikir kencang-kencang begitu bareng-bareng misalnya. Nah ini sama nih. Wiridan habis sholat. Wiridan habis sholat. Orang kadang-kadang nanya, Ustaz, nggak boleh itu wiridan habis sholat itu. Nabi tidak melakukan. Nabi tidak melakukan, tapi Nabi juga tidak melarang. Nabi tidak melarang. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal, umurnya masih 8 tahun. Abdullah bin Abbas itu cerita pada kami, pada kita, Abdullah bin Abbas bilang, saya tahu sholat jamaah selesai itu gara-gara suara rame seperti dengungan lebah. Jadi kalau giliran sholat kan diem semua tuh, nggak ada suara. Sampai nanti Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Zaman dulu nggak ada mikrofon. Kata Abdullah bin Abbas, saya tahu sholat sudah selesai itu karena ada suara rame seperti dengungan lebah. Dengungan lebah itu apa? Ya sahabat yang sedang zikir lah. Jadi zikir dengan suara kencang boleh, ya boleh. Yang penting nggak ganggu orang lain. Patokannya gitu. Jangan kita la ilaha illallah kencang-kencang kemudian di kuping orang. Ya jangan. Kalau itu. Kalau orang yang meninggal nggak apa-apa ditalakin. Lah ini masih hidup kan gitu. Jadi patokannya sederhana. Kembalikan makna bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tetapi sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama itu bid'ah. Terakhir, bid'ah itu status, bukan hukum, bukan hukum. Hukum dalam Islam itu cuma 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kita bisa dengan enak ngomong itu bisa. Apa hukumnya sholat subuh? Wajib. Apa hukumnya sholat duha? Sunnah. Apa hukumnya orang ngopi? Mubah. Apa hukumnya orang makan makanan yang berbau menyengat? Makruh. Nabi dulu nggak berkenan makan bawang putih, bawang merah. Nabi nggak makan. Maka ibu-ibu bakal kesulitan kalau Nabi datang. Kira-kira mau masak apa itu? Kira-kira. Nabi nggak makan yang menyengat. Bawang merah tidak, bawang putih tidak. Termasuk mohon maaf duren, makruh juga itu. Karena baunya menyengat, bisa haram kalau nggak ngajak-ngajak gitu. Bisa. Baunya menyengat, bau menyengat itu makruh ya. Haram itu kalau sesuatu dilarang, mencuri, judi, khamr, zina kan begitu. Maka kita kalau ditanya kan enak, sholat subuh wajib, sholat duha sunnah, ngopi mubah, makan pete makruh kan gitu. Zina haram, maulid bid'ah. Loh kok lucu? Ini hukum baru apa gimana? Kalau hukum itu ya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kan begitu. Jadi seandainya ngomong maulid apa? Bid'ah. Loh hukumnya apa? Kalau bid'ah itu status. Bid'ah itu status. Dia bukan hukum. Kalau hukum itu ya harus tadi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maulid itu kalau dianggap sebagai ibadah pasti haram.
Karena tidak pernah ada ibadah sama maulid, tidak ada. Maulid itu ibadahnya bersolawat. Maulid itu ibadahnya cinta Nabi. Tapi kenapa harus ada acara macam-macam? Ya tanyakan panitia kalau itu. Tapi kalau ibadahnya adalah bersolawat dan cinta Nabi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan. Masya Allah, luar biasa pembahasan tentang bid'ah, memahami bid'ah secara logis. Baik para ibu, bapak ibu sekalian, jikalau ada pertanyaan mengenai tema hari ini, saya persilakan saya buka 2 pertanyaan, 1 dari bapak-bapak dan 1 dari ibu-ibu. Oke, dari bapak-bapak sudah ada yang mengacung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan sedikit, tadi saya garis bawahi bahwa bid'ah itu netral, jadi dimaknainya positif dan negatif. Terus ada kaitannya dengan yang Ustadz bilang bahwa kita harus sepakat dulu nih, bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan, yang dulunya belum ada dan tidak ada dasarnya. Jadi sesuatu yang diada-adakan tidak ada dasarnya, itu bid'ah. Sementara kalau ada dasarnya dia tidak bid'ah. Nah, apabila ada dasarnya, apakah dasarnya itu tidak baik, maka bid'ah itu bisa positif dan negatif? Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Gitu. Karena kalau bagi logika saya, kalau itu ada dasarnya, nah artinya itu baik semuanya gitu. Karena kan ajarannya ajaran agama yang baik gitu. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Karena sebetulnya memang ada perdebatan ulama, apakah ada makna bid'ah yang baik ataukah ada makna bid'ah yang tidak baik, kan begitu. Kalau dalam pendapat Imam Syafi'i, bid'ah itu dibagi 2. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Karena konotasinya orang nganggep bid'ah itu harus tidak baik, begitu. Nganggep bid'ah itu harus tidak baik. Maka saya katakan bid'ah yang tidak baik itu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya. Begitu. Ya, jadi pahamannya begitu ya. Jadi yang tadi kan saya bilang, mestinya makna bid'ah itu harus dipahami netral. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi orang sekarang ini kan harus tidak baik, kan begitu tadi saya katakan. Orang sekarang ini mengatakan harus tidak baik. Ketika dipahami seperti itu, maka makna bid'ahnya harus disepakati sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada dasarnya. Itu yang kita sebut bid'ah yang tidak baik. Berarti kalau ada dasarnya kita sebut sebagai bid'ah yang baik, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Saya tadi memahami mengenai terminologi bid'ah itu adalah dikatakan oleh teman kita di belakang tadi. Cuman kemudian terbukti dengan sudah dilakukannya beberapa perbuatan yang oleh para sahabat zaman Nabi yang Nabi tidak menganjurkan, gitu ya Ustaz ya. Nah, cuman sekarang itu kayaknya kalau kita bicara mengenai hal ini dengan teman-teman sekarang yang sebelah kita itu Pak Ustadz, mereka sekarang memanjangkan definisi. Jadi bukan lagi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, katanya begitu. Jadi sekarang kita kan sudah bukan lagi generasi sahabat, bukan generasi salafus saleh katanya. Kita harusnya merujuk pada salafus saleh gitu sekarang Ustaz. Mohon dipenjelaskan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Jadi sebetulnya ada yang namanya dialog, ada yang namanya diskusi, dan ada yang namanya debat. Kalau dialog itu kita cuman pengen tahu sudut pandang saja, dialog. Kalau dalam bahasa Arab itu kita sebut sebagai hiwar.
Kamu sukanya apa? Saya sukanya pecel lele. Kalau ente, saya sukanya ayam goreng. Hanya pengen tahu perspektif yang beda saja. Itu dialog gitu. Kalau sudah mulai pengen tahu argumennya, namanya diskusi. Ya. Kenapa kamu kok sukanya pecel lele? Oh, lele itu proteinnya tinggi, bla 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 bla. Kalau kamu kenapa sukanya ayam? Oh, ayam itu bla 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 bla. Itu kita sebut sudah diskusi, sudah argumennya ada. Kalau argumennya diadu, itu namanya debat. Ada debat yang baik, ada debat yang tidak baik. Argumennya diadu misalnya, debat yang tidak baik. Oh, jadi kamu sukanya lele, protein tinggi. Kamu tahu nggak? Lele itu makanannya apa? Kan begitu, bla 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 bla. Itu lele itu di atasnya jamban itu, makannya tai itu. Bla. Nah, ini sudah mulai ngadu argumen, tapi debatnya dengan cara yang tidak baik. Yang namanya pendapat, itu memang Allah bikin berbeda-beda. Allah bikin beda. Yang Allah bikin berbeda-beda, biasanya mohon maaf, bukan alhamdulillahnya. Bukan hal-hal yang sifatnya wajib. Kita tidak pernah berbeda dengan siapapun dengan hal-hal yang sifatnya wajib. Kita hanya berbeda dengan hal-hal yang sifatnya mubah, ataupun dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Alhamdulillahnya di situ. Jadi sebetulnya ketika kemudian kita diskusi ataupun debat, itu bukan untuk mereka ikut pemahaman kita, atau bukan untuk juga kita ikut pemahaman mereka, bukan. Tapi sejauh mana kita tahu perspektif masing-masing dan argumennya apa, kan begitu. Misalnya tadi, bid'ah itu kemudian diartikan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Mohon maaf, jangankan yang tidak pernah dilakukan, yang pernah dilakukan Rasul saja tidak langsung menjadi dalil. Tidak langsung. Jangankan yang tidak pernah dilakukan, bahkan yang pernah dilakukan Rasul itu nggak bisa dijadikan patokan. Nanti akan ada bahasannya kalau dalam usul fikih. Daf'u ta'arudil qawli wal fi'li. Apa bedanya ucapan dengan perbuatan Nabi? Saya contohkan. Bapak-bapak ini pasti paham sekali. Nabi istrinya ada berapa? Nabi pernah menikah berapa kali? 13 kali. 13 kali. Kalau jandanya Nabi 9. Tapi kalau pernah menikah 13 kali. 1 kali bercerai. Alhamdulillah Nabi pernah bercerai. Kalau Nabi nggak pernah cerai, orang yang sekarang mau cerai bingung. Kamu kok mau cerai? Orang Nabi aja kan begitu. Alhamdulillahnya Nabi pernah cerai. Kan begitu, alhamdulillahnya. Jadi bahkan yang cerai itu tetap punya panutan. Saya panutannya Nabi, kan gitu. Loh, kan kadang-kadang memang ada rumah tangga yang tidak bisa dilanjutkan loh. Maksudnya begitu. Bukan gara-gara nggak ada ujuk-ujuk dicerai. Saya ikut Nabi cerai kamu kan? Tidak seperti itu. Ini bapak-bapak, kalau ngomong sama ibu-ibu, jangan mau dibohongi, Bu. Saya mau ikut Nabi, mau kawin lagi, kan gitu. Bapak silakan kawin lagi, maksimal sampai 4. Nggak boleh ikut Rasul sampai 13. Nggak boleh. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi saja, bahkan banyak yang tidak bersifat mengikat, nggak punya daya kekuatan hukum, tidak. Contohnya, Nabi doyan makan daging kambing. Apa bapak harus makan daging kambing? Hipertensi semua itu. Udah tahu darah tinggi makan daging kambing. Oh sunnah ini. Ya langsung stroke dia. Itu dilakukan oleh Nabi loh. Jadi apa? Tidak harus apa yang menjadi selera Nabi. Kemudian jadi selera kita. Tidak harus. Tidak harus. Nah itu juga sama. Nabi tidak melakukan. Itu bukan dalil. Kalau Nabi melakukan, baru dalil. Ini orang salah paham mengungkapkan dalil. Kalau ada larangannya, berarti haram. Kalau larangannya tidak ada, belum bisa kita katakan haram. Belum bisa. Jangan mewajibkan tanpa dalil, jangan juga mengharamkan tanpa dalil. Orang misalnya saya contohkan begini, sederhana sebetulnya. Ente kenapa muludan? Nabi kan tidak perintah. Sebetulnya jawabannya singkat. Nabi kan juga tidak melarang. Begitu saja. Ente kenapa tidak tahlilan? Kan nggak ada panduannya dari Nabi. Tapi ada larangannya apa enggak? Begitu sudah cukup sebetulnya. Sudah cukup. Ya. Jadi kemudian apa?
Kalau kita pahami sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, Rasul itu sering tidak melakukan sesuatu, tapi kemudian tidak bisa dipakai dalil. Contohnya, Nabi itu pernah, Nabi itu biasanya, kalau mau sholat wudhu lagi, biasanya begitu. Kalau mau sholat wudhu lagi. Misalnya nih, kita nanti zuhur masih punya wudhu. Belum batal. Tapi nanti ketika masuk azan zuhur, Nabi akan wudhu lagi. Pada waktu Fathu Makkah, Nabi itu sholat nggak wudhu lagi. Ditanya sama sahabat, Nabi bukan biasanya wudhu lagi. Saya khawatir orang wudhu belum batal tuh dianggap wajib. Ini Nabi tidak melakukan. Nabi tidak melakukan bukan berarti kita tidak boleh melakukan. Contohnya, dulu kalau ada jenazah yang punya hutang, nggak ada yang tanggung jawab, Nabi nggak mau nyolatin, Pak. Nabi nggak mau nyolatin. Tuh kalau zaman sekarang tuh banyak yang nggak disolatin tuh berarti kan. Iya kan? Nabi nggak nyolatin tuh bukan berarti haram, karena Nabi bilang sama Abu Bakar, aku nggak mau nyolatin, kamu aja, kata Nabi kan gitu. Ada orang yang mati karena bunuh diri, Nabi nggak mau nyolatin. Nabi nggak nyolatin itu bukan berarti Nabi melarang, tidak. Buktinya Nabi suruh sahabat yang lain, kalian aja yang sholatin, aku nggak sholatin, kan begitu. Artinya Nabi tidak melakukan itu, tidak kemudian dipahami itu larangan dari Nabi begitu. Jadi kalau kita harus memahamkan mereka, memang dari awal keyakinannya sudah beda. Kalau saya sederhana, biarkan yang cinta Madrid itu Madrid saja, nggak apa-apa, nggak usah diajak pindah-pindah ke Barca, nggak usah. Tapi dia bisa menghargai kalau Barca yang menang, gitu. Maksudnya jangan gara-gara dia ngefans Madrid, Barca yang menang nggak bisa nih, harus Madrid, nggak bisa, nggak. Jadi biarkan orang itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tapi tidak saling menyalahkan, tidak saling menyesatkan. Itu idealnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah luar biasa jawabannya. Selanjutnya mungkin dari Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Satu itu dua boleh ya Ustadz. Biasanya kalau hadis itu kan ada asbabul wurudnya gitu ya. Jadi cerita apa di belakang munculnya hadis itu. Yang mau saya tanyakan mungkin bisa diceritakan Ustadz, ketika Rasulullah mengatakan kepada Aisyah tentang mengada-ngadakan perkara yang baru itu, kira-kira waktu itu ada kejadian apa gitu. Terus yang kedua Ustadz, mengenai tahlilan tadi, ada sebagian besar yang menganut diri, menyebut dirinya sunnah, dia mengatakan bahwa kenapa harus 7 hari, kenapa harus di 40 hari, kenapa harus di 100 hari. Berarti itu kan ada hal-hal baru yang ditetapkan oleh zaman sekarang ini, sehingga mereka mengatakan itu adalah bid'ah. Walaupun yang dibaca sebenarnya kalimat-kalimat yang zikir seperti itu. Dua itu, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam hadis itu ada asbabul wurud, dalam Quran itu ada asbabun nuzul. Peristiwa yang melatar belakangi sebuah ayat atau hadis. Tidak harus ada. Jangan dipikir semua ayat dalam Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Tidak harus. Tapi kalau ada, biasa disebutkan. Demikian pula hadis, tidak harus ada asbabul wurudnya, tidak. Tapi kalau peristiwanya waktu itu apa, kalau tidak salah di hadis yang kedua, bukan di hadis, ini kan hadis kelima, 2 hadis. Man ahdasa sama man amila amalan. Di hadis yang kedua itu adalah ketika kasus perzinahan seorang pengembala kambing dengan istri majikannya. Ya. Yang kemudian disepakati bahwa bukan dihukum
rajam ataupun bukan dihukum cambuk, tapi disepakati bayar ganti rugi. Kalau saya tidak salah ingat ya, itu ada dalam Syarah Sahih Muslim. Karangan Imam Nawawi juga sama. Jadi peristiwa yang melatar belakanginya itu, ada orang yang memutuskan hukuman tidak berdasarkan kitabullah. Maka kemudian Nabi katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tertolak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus 7 hari, 3 hari, 40 hari, 100 hari, apa segala macam itu? Harus dibedakan yang namanya taksis dengan takyin. Itu beda. Kalau taksis itu mengkhususkan, kalau takyin itu menentukan. Contohnya begini. Nabi itu kan taklim tiap hari. Kenapa di Sapana harus hari Sabtu? Kenapa? Berarti kan bid'ah juga itu. Sama. Kenapa kalau misalnya kajian duha kok harus Sabtu gitu? Kenapa enggak Senin aja? Bid'ah semua yang kita lakukan. Taklimnya benar, tapi harus hari Sabtunya itu salah. Lu kan sebenarnya sederhana, Sabtu itu karena weekend, gitu saja kan. Jawabannya kan gitu sebetulnya kan. Kenapa harus 3 hari ataupun 7 hari? Ya sebetulnya suka-suka tuan rumah yang bikin, kan gitu sebetulnya. Kalau dia pengen 15 hari ya nggak apa-apa. Dia bikin 2 hari nggak apa-apa. Tradisinya kalau dia nganggap 3 hari punya keutamaan, ini baru salah. Tapi kalau hanya dia menentukan kan suka-suka dia sebetulnya. Ya sama seperti yang saya nyontohkan sama seperti ini. Kenapa harus taklim hari Sabtu? Nabi kan tiap hari. Ini berarti nganggap Sabtu ini punya keistimewaan. Ya tidak, Sabtu itu weekend, itu saja sebetulnya. Misalnya contoh, Nabi itu kalau akad nikah, ini bagi yang pengen menikah atau pengen menikah lagi. Ya. Nabi itu kalau akad nikah itu hari Jumat. Hari Jumat. Tapi kenapa kalau di kampung kita kok nikahnya itu hari Sabtu kalau nggak hari Ahad itu kan? Itu kan ngelawan sunnah. Ya sederhana saja supaya yang kondangan rame, gitu aja kan sebetulnya. Kalau Jumat kan orang hari kerja kan begitu. Jadi tidak harus dianggap itu bukan taksis namanya, tapi takyin, penentuan hari. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ada lagi Ustadz dari Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang disediakan. Di sini berkenaan dengan bid'ah tadi, di suatu masyarakat itu waktu di hari raya itu biasanya kan pada pulang ke kampung. Nah di sana mereka akan mengadakan makan-makan bersama di pemakaman dan berdoa di sana. Ini terjadi perdebatan antara ulama-ulama yang ada dan yang pendatang begitu ya. Itu saya mohon penjelasan karena ini sering terjadi ya, dan kami sudah mendengarkan ada yang mengatakan itu bid'ah. Tapi ada juga yang mengatakan itu tradisi nenek moyang. Lalu yang kedua, jika kita minum, kita diharuskan minum air putih itu, air bening. Itu katanya tidak boleh sekali minum langsung habis, tapi harus 3 kali. Yang pertama minum dulu, kita baca bismillah doanya, lalu yang kedua, baru yang ketiga baru kita lepaskan dahaga. Jadi mohon penjelasan dari Ustadz agar ini menjadi pencerahan bagi kami yang belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masalah makan-makan di kuburan. Ya, orang kalau lebaran pulang kampung, mudik, ziarah ke makam orang tua. Ya. Itu tradisi yang baik. Mudiknya baik, ziarah ke makam orang tua itu baik. Ya. Nyekar ya. Lalu kemudian kok piknik di kuburan. Kan gitu. Anak bawa makan di kuburan. Begitu kan. Apakah ada larangan tentang makan-makan di kuburan? Yang ada itu larangan makan-makan di rumah kematian kalau memberatkan tuan rumah. Patokannya. Kalau makan di rumah orang yang kematian tapi tidak memberatkan tuan rumah, boleh. Contohnya apa? Contohnya sepupunya Rasul namanya Ja'far bin Abi Thalib.
kakaknya Ali bin Abi Thalib, itu waktu meninggal, istrinya namanya Asma binti Umais, Rasul bilang, Isna'u ala Ja'far atau aman fa innahu atahum mayushkiluhum. Kalian bikin makanan, kasih keluarganya Ja'far. Mereka itu sedang datang berita yang menyedihkan. Jadi yang ada larangannya itu adalah makan di rumah orang yang kematian kalau memberatkan. Kadang-kadang ada yang begitu. Yang jadi tamu tapi kemudian ngatur-ngatur tuan rumah. Itu ada yang datang, bikinin teh manis, itu bikin kopi. Udah tahu lagi sedih, nangis-nangis, suruh bikin kopi, kan gitu. Kalau makan-makan di kuburan, hadisnya tidak ada. Yang tidak boleh itu sholat dalam kuburan. Itu enggak boleh. Oh iya, sholat dalam kuburan itu yang enggak boleh. Kalau sholat menghadap kuburan, Nabi pernah melakukannya. Nabi pernah sholat jenazah di dalam kuburan. Maaf, Nabi pernah sholat jenazah menghadap kuburan. Itu pernah. Maka tadi saya katakan, yang nggak boleh itu sholat dalam kuburan karena dia belum mati, begitu kan. Sholat itu nggak boleh itu ya. Atau kuburan dibuat masjid misalnya, itu nggak boleh kan gitu. Kalau orang kemudian makan-makan di masjid, makan-makan di kuburan, itu saya belum tahu ya. Tapi pembacaan saya memang hadisnya tidak ada. Tapi kalau pertanyaannya apakah boleh ataukah tidak, nanti itu sederhana. Apakah kira-kira mengganggu atau tidak? Patokannya kan gitu. Nabi misalnya bilang, "Atut thariqa haqqahu." Jangan duduk-duduk di jalan, kata Nabi begitu. Duduk itu mubah. Tapi kalau sampai dia duduk di jalan mengganggu pengguna jalan, Nabi bilang haram. Jadi jangankan yang gelar dagangan di jalan, yang duduk saja sudah haram. Repotnya sekarang angkringan itu di trotoar semuanya. Angkringan trotoar di Al-Azhar itu trotoar semua itu dipakai. Saya bilang, waduh ini repot ini. Ya makanya saya kalau ke angkringan malam karena udah nggak ada yang lewat lagi kan di jalanan. Jadi apa hukumnya kalau tidak mengganggu? Misalnya tidak mengganggu dan kemudian tidak ada larangan dari pengelola makam. Itu patokannya. Yang menjadi waliul amri di wilayah TPU itu pengelola makam. Itu nanti yang menentukan, misalnya makam itu boleh dibangun setinggi apa, kan begitu. Misalnya nih, nisan itu boleh maksimal sekian senti, itu dibatasin kadang-kadang. Kuburan itu kemudian di semen itu hanya ukuran, itu yang ngasih aturan pengelola makam. Apakah ada larangan dari pengelola makam? Kalau pengelola makam tidak melarang, juga tidak mengganggu yang lain, maka hukumnya mubah saja, hukumnya mubah. Tapi kalau ada unsur mengganggu yang lain, misalnya, atau ada larangan dari pengelola makam, maka hukumnya haram. Yang kedua soal minum. Minum itu idealnya memang Nabi bilang, salah sujuraatin, 3 kali tegukan. Tapi sifatnya nggak wajib, sunnah saja. Supaya ada jeda napas antar minum. Misalnya kayak tadi itu. Saya ini udah lebih dari 3 malah, 4 kali. Jadi jangan kadang-kadang kebiasaan orang buka puasa nih, buka puasa. Saking hausnya itu, bukan gelas yang kecil gini, gelas yang gede segini itu, sekali teguk itu kadang-kadang itu. Gelak, itu misalnya. Itu disebut sebagai khilaful aula. Perbuatan yang tidak patut. Kenapa tidak patut? Karena panduannya dari Nabi dalam 3 tegukan. Jadi 3 hal sebetulnya sunnahnya. 3 kali tegukan, menghadap kiblat dalam posisi duduk. Kecuali kalau sedang minum zam-zam. Sebagian riwayat bilang, itu berdiri supaya ngelihat Ka'bah. Kan gitu, orang habis tawaf misalnya, minum zam-zam balik badan, itu sebaiknya berdiri supaya melihat Ka'bah begitu. Beda pendapat, ada yang bilang berdiri, ada yang bilang duduk begitu. Jadi duduk menghadap kiblat 3 kali tegukan. Lah saya kok nggak ngadep kiblat minumnya? Ya karena saya sedang ngadep ibu-ibu. Kalau saya mau minum jongkok dulu ke sana ya lama gitu kan. Jadi 3 saja, adabnya saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Bapak Ibu sekalian, satu lagi pertanyaan jika ingin bertanya. Ada 2. Ini Ustadz ada 2 atau ada nggak apa-apa? Setelah Bapak Abdurrahman ya Pak? Sekarang dulu, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin wabarakatuh. menanyakan yang biasa yang kita lakukan, yaitu sejak kapan kita dicontohkan oleh ulama kita menggunakan usoli. Yang kedua adalah pada saat kita sholat, itu sunnahnya itu melek mata atau merem mata. Kadang-kadang kalau kita melek mata, kadang-kadang lihat yang berjalan jadi hilang ini. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kapan ada usoli? Itu saya juga nggak tahu, Pak. Mohon maaf. Jadi wallahu alam bishawab. Tapi kalau pertanyaannya apakah usoli itu wajib? Tidak wajib. Apakah usoli itu wajib? Usoli tidak wajib. Niat itu tidak harus diucapkan. Niat itu diletakkan dalam hati dan tidak harus bahasa Arab, tidak. Niat sama seperti doa. Boleh pakai bahasa Arab, boleh tidak. Maka sering saya bilang, terutama pada pengajar-pengajar yang mendidik adik-adik kita yang masih kecil, kalaupun melafalkan niat, ajari artinya. Jangan kemudian anak itu nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori, tapi dia nggak tahu yang diucapkan itu apa. Saya ingat dulu orang-orang tua itu kalau ngajarin niat puasa itu sambil diartikan. Jadi habis sahur itu, dulu belum umum, imam taraweh itu mengucapkan nawaitu shoma godin, belum umum. Jadi kalau habis sahur itu ibu saya ngajarin niat itu nawaitu shoma godin, ditalkin begitu, diartikan begitu ya. Jadi niat itu tidak harus diucapkan, niat itu dalam hati, tidak harus bahasa Arab, tapi apakah boleh niat diucapkan? Boleh. Mana contohnya niat diucapkan? Niat haji, niat umroh itu diucapkan. Nabi bilang labbaika Allahumma hajjatan, itu diucapkan. Jadi mau diucapkan mau tidak boleh. Apa hukum mengucapkan niat? Mengucapkan itu bukan mengeraskan niat, bedakan. Kalau mengucapkan niat itu usolli fardhu. Tapi kalau mengeras usolli, ini mengeraskan niat. Jadi kalau sampai niat dia mengganggu yang lain, haram. Enggak ada masalah itu ya. Jadi usul itu tidak wajib, niat itu tidak harus pakai bahasa Arab, yang penting 3 hal. 1, niatan ibadah sholatnya. 2, sebutin sholatnya sholat apa. 3, sebutkan hukumnya. Jadi kalau di bahasa Arab kan, kita tadi sholat subuh, yang wajib itu cuma usolli fardhu subhi, gitu saja. Kalau kita jadi makmum, ya tambahkan makmuman dalam hati gitu saja. Diucapkan boleh, nggak diucapkan nggak apa-apa. Dalam sholat ini sebaiknya mata itu pejam apa melek. Senyamannya orang yang sholat. Kalau panduan pertamanya adalah memandang tempat sujud. Tapi kan kalau kelamaan mandang ini, kadang-kadang mata kita juga piknik, Pak. Sama. Oh ini kok motif karpetnya bagus ya, tetap sama. Apalagi masjid yang depannya ada mading saldo kas masjid itu bisa kita baca dari awal sampai akhir itu. Pengeluaran dari bulan Juli sampai Desember kebaca itu. Mohon maaf itu, orang Pak pakai baju koko putih begini, kaos dalamnya kaos partai, lanjutkan kebaca sama saya itu, kebaca sama saya. Jadi mau matanya melek, mau pejam, tergantung mana yang lebih nyaman untuk sholat. Begitu. Kalau panduan dari Nabi tadi, lihat mau sujud, tempat sujudnya kemana. Itulah kenapa orang disarankan tidak memakai pakaian yang bermotif ketika sholat, supaya tidak mengganggu konsentrasi orang di belakangnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah belajar tentang mukaddimah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Antara lain ucapan Rasulullah SAW adalah Inna khairal hadi kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وشر وسلم الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya ingin tanyakan, kenapa tidak disebutkan kulla bid'atun hasanah? Yang kedua, bagaimana sanksinya setelah melakukan bid'ah itu finnar? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang salah dengan ungkapan Rasul, tidak ada. Itu memang muqaddimah dalam banyak khutbahnya Rasul begitu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Tidak ada yang salah. Yang perlu kita garis bawahi adalah apa artinya kul? Apakah semua itu berarti merujuk setiap individunya? Bahkan begini, aduh badan saya sakit ini. Ini mohon maaf, yang sakit semua badannya apa hanya satu dari anggota badannya? Satu dari anggota badannya. Mobil saya rusak ini. Yang rusak keseluruhan mobil apa hanya salah satu bagian dari mobil? Wah, saya ini rumah lagi renovasi. Yang direnovasi seluruh rumah atau bahkan kadang-kadang cuma pintunya doang. Jadi yang perlu kita pahami makna kulnya seperti apa. Kul itu dua macam. Ada kul jami' merujuk pada setiap individu. Ada kul majmu' merujuk pada komponen, isi rangkaian seluruh komponennya begitu. Saya contohkan sederhana bahwa ada apa namanya kata-kata kul yang diartikan setiap, ada kata-kata kul yang diartikan kebanyakan. Misalnya kata kul yang kita artikan setiap, misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Gak ada yang lewat ini, gak ada. Tapi ada kul dalam Al-Quran yang nggak bisa diartikan segala sesuatu. Angin tofan disebut dalam Al-Quran tudammiru kulla syai'. Angin topan yang menghancurkan segala sesuatu. Padahal ya langit nggak hancur, nggak. Tapi Allah nyebutnya. Maka kadang-kadang kita nyebut kebanyakan. Sering kita ngomong begitu, generalisasi, padahal maksudnya kebanyakan. Weh, di situ itu top itu, makanannya enak-enak, semuanya nggak pernah violet saya nyoba. Padahal ya ada satu dua yang nggak enak ya ada. Gitu. Wih, cewek Bandung itu mantep, semuanya cantik-cantik. Ya padahal yang jelek ya ada. Betulan yang dilihat yang cantiknya begitu misalnya kan. Kita itu kalau misalnya ke Libanon begitu kan. Itu Turki itu, masya Allah itu orangnya ganteng-ganteng semuanya. Ya nggak semua yang jelek ya ada. Orang Arab tuh semuanya kaya-kaya, yang enggak juga, yang miskin juga ada. Kadang-kadang disebut semua, padahal maksudnya kebanyakan. Maka tadi kalau pengen bandingkan hadis itu, nanti bandingkannya dengan hadis yang sama, man sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memperkarsai tradisi yang baik, sunnatan hasan, dapat pahala sampai kiamat. Siapa yang mempelopori sunnah sayyi'ah, lah kok ada sunnah disebut sayyi'ah. Artinya apa? Inisiatif melakukan sesuatu, kalau baik ya disebutnya sunnah hasan. Kalau jelek disebutnya sunnah sayyi'ah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas pemaparan yang begitu lugas. Alhamdulillah, semoga para jamaah memahami bid'ah ini secara baik. Enggak sedikit-sedikit bid'ah lagi ya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, saatnya doa. Kami mohon Al-Ustadz untuk memimpin doa agar kami semuanya jamaah sehat walafiat selalu hadir di kajian duha setiap Sabtunya. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdhalih. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri anfusina wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi rajabi wa sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan bir ridha wal afi wal qabli wal ghufran wa 'aina ala siyami wal qiyam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian duha pada pagi hari ini. Bila ada hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah pembagian door prize. Pembagian door prize untuk para jamaah sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini pembagian door prize akan ada tambah. Ada lima sponsornya, ada 5. Yang pertama dari SIBS, kemudian dari Soto Jimat, ada dari klinik dokter Rani, juga ada dari Anawi. Baik, Bapak Ibu sekalian, door prize ini adalah untuk sebentar. Ini ada beberapa door prize untuk Soto Jimat. Untuk Soto Jimat sendiri ini voucher makan 100.000 dari Soto Jimat. Kemudian dari klinik dokter Rani ini medical check up senilai 300 sampai 1 juta. Baik, untuk pertanyaannya